Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi tadi pagi saya sudah upload video tentang tanya jawab seputar e-ijazah ya. Dan saat ini saya mau update lagi informasi dua kali perubahan e-ijazah. Kok bisa dua kali, Bang Ngapak? Ya, kita lihat aja nanti ya, teman-teman. Oke. Nggak apa-apa, kita bahas kalau ada perubahan ya kita informasikan ya. Jadi dua kali perubahan e-ijazah yang Ngapakpedia temui itu saya sampaikan dalam video ini ya, teman-teman. Dan dalam video ini itu kita akan membahas tentang yang pertama waktu perubahannya itu kapan, kemudian pemberitahuan perubahannya itu seperti apa, lalu perbandingan sebelum dan sesudah perubahan nanti kita compare ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Ini teman-teman langsung fokus ke kesimpulan juga silakan, tidak masalah. Tapi ya perlu sebaiknya simak dari awal sampai akhir biar kalian paham ya. Kemudian yang pertama kita bahas yaitu waktu perubahan. Jadi waktu perubahan itu kemarin perubahan pertama itu di tanggal 26 Juni 2025 di atas jam 12 siang itu sudah saya bahas videonya juga ya. Kemudian perubahan kedua itu tanggal 29 Juni setelah semalam maintenance. Semalam itu di saluran WA Ngapakpedia saya sudah kirim info nih ya. Bentar. Nah, ini nih, ngirim video kalau website e-ijazah itu tidak bisa diakses. Ternyata ada pembaruan. Nah, kemudian yang tanggal 26 Juni itu video YouTube-nya ini ya, sudah ada videonya. Jadi kemarin sudah diinfokan. Ini adalah perubahan kedua. Perubahan seperti apa nih? Oke, kita lihat ya. Jadi waktu perubahannya sudah, kemudian pemberitahuannya seperti apa? Untuk perubahan pertama itu belum ada pemberitahuan. Jadi justru perubahan itu ditemukan oleh teman-teman operator dan salah satunya saya sendiri menemukan perubahan tersebut ya teman-teman. Kemudian di tanggal 29 atau perubahan kedua sudah ada pemberitahuannya di web e-ijazah. Ini pemberitahuannya ya. Jadi kalau teman-teman login nanti ada informasi terkait perubahan e-ijazah gitu ya. Nanti kita jelaskan maksudnya. Kita bahas dulu perbandingan ijazah awal, kemudian perubahan pertama dan perubahan kedua. Oke. Yang pertama kita lihat di sini adalah tampilan ijazah awal kita seperti ini. Ya, waktu pertama kali kita download ya seperti ini bentuknya. Kemudian setelah tanggal 26 Juni ada update, yaitu ini tampilan perubahan di tanggal 26 Juni. Kemudian di tanggal 29 Juni juga ternyata ada update lagi. Tapi mungkin buat teman-teman SD SMP tidak terlalu ngeh ya. Kalau saya sih kerasa banget perubahannya ya teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi perbandingan pertama atau perubahan pertama adalah terkait ukuran kertas filenya. Jadi yang awal itu F4 ukuran filenya, tapi tetap nyetaknya di A4. Sedangkan di perubahan ke-1 dan kedua yang tanggal 26 Juni dan 29 Juni itu sudah disetting A4. Sehingga ketika dicetak, ijazah awal itu akan mengecil ya, karena kan kita kertasnya A4 tapi settingan filenya F4. Jadi ketika dikecilkan ke kertas A4 otomatis ininya juga ijazahnya mengecil. Berbeda dengan ijazah yang setelah perubahan itu tidak akan mengecil ukurannya karena ukuran kertas bawaannya itu udah A4 dan ketika dicetak di A4 ya akan sesuai gitu. Ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya yang saya kotak merah ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua yaitu pada NIP, teman-teman. Jadi pada perubahan pertama, NIP di SMK ada di halaman kedua. Nih, ya. NIP-nya ada di kertas kedua. Ini yang hitam itu pemisah halaman. Ini saya ambil screenshot-nya aja ya untuk bukti ya. Kalau yang lainnya sih sesuai ya. Untuk sekolah selain SMK itu aman atau mungkin tidak ada yang NIP-nya di bawah karena tidak ada program dan konsentrasi keahlian. Nih, yang di sini. Untuk SD, SMP, SMA itu kan tidak ada kayak gini nih. Makanya NIP-nya tetap naik ke atas. Nah, ya.
Tapi di perubahan kedua ya, di perubahan kedua NIP sudah naik ke halaman 1. Nih ya. Ini yang downloadan. Ini ini yang awal hurufnya masih begini, ini perubahan pertama hurufnya sudah berubah tapi NIP-nya di bawah. Ini pertanggal 29 Juni hurufnya masih sama seperti perubahan awal tapi NIP-nya sudah naik. Kok bisa naik, Bang? Ya bisa. Nanti kita spill lagi perbedaannya ya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, jarak lulus sampai dari. Jarak lulus dengan dari. Nah, ini yang saya lingkari ya. Pada perubahan pertama, jarak tulisan lulus dengan dari masih sama dengan awal nih. Lulus dan dari tulisan ini juga lulus dan dari itu masih sama ya. Tapi di tanggal 29 Juni untuk SMK, ya karena saya kan punyanya SMK, siapa tahu sekolah SD, SMP, SMA tidak ya. Itu lebih rapat nih, lebih dekat ya, rapat. Agar NIP bisa naik ke halaman 1 mungkin, sehingga NIP-nya bisa naik. Kalau ini kan masih longgar, tapi NIP-nya di bawah. Tim pengembang mikir gimana ya biar NIP-nya naik ke atas. Oh ini aja nih tulisan lulus dan dari sama satuan pendidikannya kita kecilin aja jaraknya, naikin gitu kali ya. Sehingga NIP-nya bisa naik ke atas. Kalian kalau cetak bisa kerasa banget perbedaannya. Tapi ini saya ambil screenshotan aja ya, teman-teman bisa lihat ini lebar kotak merahnya aja udah beda ya. Udah beda ya, gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, mungkin untuk SD, SMP, SMA tidak ada perubahan ya, karena memang NIP-nya sudah di awal, sudah berada di halaman pertama, jadi tidak sampai menyusut seperti ini. Nggak tahu, silakan teman-teman cek aja. Itu perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat jelas logo Tutwuri. Ya, yang awal ini logo Tutwuri-nya berada di bawah nama sekolah. Karena kan ini kertasnya kertas F4, sehingga senternya ya agak ke bawah. Sedangkan untuk perubahan di tanggal 26 Juni dan 29 Juni itu Tutwuri posisinya masih sama, yaitu nempel di tulisan ijazah. Nih, ujungnya itu nempel di tulisan ijazah. Ini masih sama. Kalau yang ini berada di bawah tulisan ijazah, jauh. Jadi perbedaan keempatnya itu lokasi logo Tutwuri. Kemudian perbedaan yang kelima, yang paling mencolok tentunya yaitu huruf yang digunakan. Kalau ini yang awal seperti ini, kemudian di tanggal 26 Juni seperti ini, dan tanggal 29 Juni masih sama seperti perubahan di tanggal 26 Juni. Tetapi untuk huruf M kapital ya, untuk huruf M kapital masih seperti M kecil yang ukurannya dibesarkan. Ini dia. Akankah setelah tim pengembang melihat yang ramai di TikTok mungkin ya atau di YouTube, mereka akan merubah lagi atau tidak? Gitu ya. Kita lihat saja nanti ya. Semoga tidak ada perubahan karena mau M besar M kecil artinya sama kok ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ternyata itu teman-teman perubahan yang saya temukan adalah 5. Mungkin teman-teman ada perubahan lain bisa disampaikan di kolom komentar. Sehingga kesimpulannya apa, Bang? Oke, kesimpulannya pakai yang mana aja sama. Kenapa bisa seperti itu? Kita jelaskan dulu ya dari rangkuman atau kesimpulannya. Baik ijazah awal, ijazah per 26 Juni, dan ijazah 29 Juni tetap sah digunakan kecuali yang SMK. Di tanggal 26 Juni, NIP-nya di halaman kedua sehingga tidak boleh digunakan. Ya, nih. Saat ini sudah terdapat perubahan jenis font pada bagian nama peserta didik pada format cetak ijazah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respon atas sejumlah masukan terkait keterbacaan pada bagian tersebut. Perubahan ini tidak mempengaruhi substansi maupun legalitas ijazah yang telah dicetak sebelumnya. Di sini sudah tegas disampaikan bahwa tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi ijazah yang telah dicetak sebelumnya. Bagi satuan pendidikan yang terdapat nama peserta didik pada ijazah sebelumnya kurang terbaca dengan jelas, dipersilakan untuk mencetak ulang. Dipersilakan, bukan diwajibkan ya, bukan diwajibkan. Jadi tidak masalah kalau kalian memakai ijazah yang awal ya.
Itu. Kesimpulan yang kedua, SMK itu mengalami 2 kali perubahan tanggal 26 dan 29. Update posisi NIPKS. Ya, ini yang paling kerasa ya. Kemudian yang ketiga, SD, SMP perubahan di tanggal 26 dan di tanggal 29 masih sama seperti tampilan di tanggal 26. Ini maksudnya tanggal 26 ya. Masih sama seperti tanggal 26 kok. Jadi kalau kalian sudah download yang tanggal 26 ya pakai yang tanggal 26 nggak masalah. Yang keempat, jika belum dibagikan sebaiknya gunakan data per tanggal 29 Juni saja. Agar fontnya terbaru dan lebih bagus, ukuran kertasnya sudah sesuai pakai ukuran kertas A4 sehingga nyetaknya nggak ribet. Yang kelima, jika sudah dibagikan dan sekolah ingin memperbarui, maka dipersilakan dengan catatan ijazah yang tidak digunakan itu jelas dimusnahkan ya. Aja jangan disimpan dua-duanya ya. Simpennya satu aja. Yang terakhir, dasar sahnya ijazah awal dan perubahan tetap bisa digunakan adalah karena data di dalamnya tidak berubah, hanya tampilan font saja yang berubah. Jadi, kalian mau pakai yang manapun tetap sah, teman-teman. Hanya tampilannya aja yang beda. Zaman dulu aja ijazah nulis tangan macam-macam tampilan, ndak masalah, tetap sah ya. Yang penting isinya benar. Begitupun e-ijazah, yang penting isinya benar. Gitu guys, sudah di slide terakhir. Jadi itu 2 kali perubahan e-ijazah yang Ngapakpedia temui terkait perbedaan antar perubahannya. Mau yang pakai yang mana? Silakan, bebas. Kalian sesuaikan saja dengan kondisi di sekolah kalian masing-masing. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow saluran WA Ngapakpedia. Dan yang belum subscribe channel YouTube Ngapakpedia, segera subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari konten-kontennya Ngapakpedia tentunya ya. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.